Di tepi pantai air manis, Mande Rubayah menjajakan kue demi menghidupi anak semata wayangnya. Di rumah panggung sederhana, ia menyuapi Malin kecil yang terbaring sakit, sambil berdoa dengan penuh air mata. Saat Malin sembuh, mereka berpelukan lama. Air mata syukur membasahi pipi sang ibu. Malin pun tumbuh menjadi anak yang rajin. Ia selalu membantu ibunya membuat kue dengan senyum ceria. Suatu hari, ia melihat kapal dagang besar merapat. Harapan tumbuh dalam matanya yang penuh mimpi. Malam itu ia menyampaikan keinginan untuk merantau. Mande Rubayah terkejut, hatinya berat menolak. Tapi Malin memohon sungguh-sungguh, air mata ibunya pun tak bisa dibendung lagi. Dengan pasrah, Mande memberi restu dan 7 bungkus nasi sebagai bekal cinta seorang ibu. Mereka berpelukan lama sebelum Malin naik kapal, meninggalkan kampung halaman dan ibunya. Dari atas kapal, Malin melambaikan tangan, tak tahu ibunya menangis diam-diam. Setiap senja Mande Rubayah duduk menatap laut, berharap anaknya pulang. Ia bertanya ke setiap kapal yang datang, tapi jawabannya selalu sama, tidak tahu. Tahun demi tahun berlalu, namun Mande tetap menunggu, tak pernah lelah. Di kota pelabuhan, Malin bekerja keras. Ia ingin mengubah nasibnya. Di tengah hiruk pikuk kota yang megah, Malin mulai melupakan dari mana ia berasal. Karena kegigihannya, Malin diajak menikah oleh putri bangsawan tanpa tahu identitas asli Malin. Malin pun menikah dengan gadis bangsawan tanpa pernah menyebut ibunya. Setiap pagi, Mande Rubayah menunggu di rumah berharap kabar dari Malin, tetapi tak ada satupun. Akhirnya, kabar itu datang. Malin, anaknya, telah menjadi orang besar. Ia bersih-bersih rumah, memasak gulai kesukaan anaknya berharap anaknya tiba-tiba datang. Ia juga mengenakan pakaian terbaiknya, karena mungkin hari itu akan tiba. Namun waktu pun berlalu, ia memanggil ke arah lautan tapi tak ada jawaban. Suatu hari, kapal besar bersandar. Banyak orang berbondong-bondong menuju dermaga karena kagum. Dari kapal itu, turunlah Malin. Ia berdiri gagah bak bangsawan, berbeda dari Malin waktu kecil. Mande Rubayah menerobos kerumunan, ingin memastikan siapa yang datang. Saat tahu bahwa itu Malin, Mande langsung memeluk anaknya penuh haru, namun Malin gugup sambil melihat istrinya. Pelukan seorang ibu dibalas tatapan sinis sang istri. Hati Malin mulai goyah. Di depan semua orang, Malin menyangkal bahwa itu ibunya, bukan karena lupa, tapi karena malu. Mande Rubayah tak peduli dipermalukan. Ia hanya ingin anaknya kembali, tapi Malin tetap acuh. Dengan kakinya sendiri, Malin menendang ibunya dan menyangkal bahwa itu ibunya. Tak cukup menolak, ia melukai dengan kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Malin yang dulu telah hilang. Mande tak kuat lalu pingsan, namun Malin tetap pergi meninggalkannya tanpa menoleh. Tubuhnya tak sanggup menahan luka. Yang datang bukan pelukan, tapi hinaan. Ia menangis, bukan karena lemah, tapi karena hatinya patah. Dalam gemuruh laut, ia kirimkan doa, bukan untuk keselamatan, tapi untuk keadilan. Jika dia anakku, biarlah Tuhan tunjukkan balasannya. Begitu ia berdoa. Melihat ganasnya ombak, Malin takut jika itu adalah akibat perbuatannya ke ibunya. Sang istri mencemooh Malin, baginya itu hanya badai, tanpa tahu kenyataannya. Langit pun menjawab,
Bukan dengan kata, tapi kilat yang memecah langit. Gelombang menggila. Kapal bukan lagi tempat pulang, tapi pengadilan langit. Malin memanggil ibunya, tapi terlambat. Nama ibu dipanggil saat kutukan sudah datang. Dalam cahaya kilat, Malin melihat bukan hantu, tapi penyesalan berbentuk ibu. Malin panik, melihat tangan dan kakinya berubah menjadi batu. Tubuhnya gemetar. Semua lari darinya, tak ada pelukan, hanya teriakan dan ketakutan. Dalam sekejap teriakan menghilang. Yang tersisa hanya batu yang membeku dalam penyesalan. Keesokan harinya, di tepi pantai, Malin ditemukan warga sudah membatu. Mande tak butuh jawaban, hanya duduk di samping batu yang dulu memanggilnya ibu. Harta dan kehormatan bisa membuat kita tinggi, tapi jangan pernah lupa, yang membesarkan kita bukan itu semua, tapi kasih sayang seorang ibu. Kesombongan bisa menjauhkan anak dari pangkuan ibunya, tapi kutukan paling pedih adalah penyesalan yang datang terlalu terlambat. Suka video seperti ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.